Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Tabe salamat linggu natalatai, salam sujud karendeng malempang. Adil katalinyo, bacuramin ka surga, basengat katibata. Arus, arus, arus. Ya. Gimana kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan baik-baik, selalu dalam karunia, kasih karunia Tuhan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang eh, proses pembuatan salah satu makanan yang tentunya kalian pernah merasakan semuanya. Karena kita berada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan, ketika buah ini mengalami panen raya, maka ketersediaannya akan melimpah ruah. Akan banyak sekali kalian akan temui di jalan-jalan, di pinggir jalan, bahkan di kebun kalian. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membuat proses pembuatan tempuyak. Tentunya terbuat dari buah durian. Ya, dalam video kali ini akan ada beberapa teman-teman kontributor lainnya. Nanti ada Bu Yuli, Bu Yesi, dan ada Pak Oco. Tentunya saya Yogo. Kenapa sih masyarakat di Katingan terutama ya sering membuat tempuyak? Apa sih tempuyak itu? Tempuyak itu adalah makanan yang terbuat dari buah durian, terus dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Tentunya kalau kalian pengen tahu apa saja bahan-bahan lainnya dan kegunaannya apa aja tempuyak itu, jangan ditinggalkan video ini, tetap kalian ikuti sampai akhir video ini agar kalian tahu gimana cara dan manfaatnya apa. Sebelumnya saya akan memberikan kenapa sih masyarakat Katingan sering membuat tempuyak. Biasanya ketika musim panen raya durian datang, buah durian di Kabupaten Katingan ini sangat melimpah. Bahkan harganya pun menjadi sangat-sangat tidak berharga. Dalam artian dijual nilai jualnya mungkin hanya beberapa rupiah. Karena melihat itu, masyarakat akhirnya berpikir gimana caranya untuk mengawetkan buah durian ini agar bisa digunakan untuk bahan pelengkap diolah menjadi campuran pangan. Salah satunya mungkin sayur dan sambal. Selanjutnya, kenapa sih tempuyak itu dibuat? Kenapa sih tempuyak itu diciptakan? Salah satunya untuk memperpanjang masa simpan buah durian, tentunya dalam bentuk fermentasi. Jadilah tempuyak itu tadi. Prosesnya tadi agar menjadi fermentasi itu melibatkan mikroba. Nah, salah satu bisa kita kaitkan di masalah kaliannya yang SMP kelas 9, ada bab di kelas 9 IPA itu ada proses fermentasi yang melibatkan mikrobiologi. Nah, itu salah satunya kita terapkan, masyarakat Katingan sudah menerapkan menjadi tempuyak. Halo, perkenalkan nama saya Oco Delensari, biasa dipanggil Pak Oco. Saya melanjutkan kembali tentang tempuyak. Nah, tempuyak itu sifatnya padat, kekuning-kuningan, kemudian ini tergantung dari durian yang kita pilih untuk kita jadikan tempuyak. Biasanya tempuyak yang kita pilih, durian yang kita pilih untuk tempuyak itu adalah durian yang sudah terlalu masak. Artinya kalau dijual sudah hampir tidak laku lagi, namun masih bisa kita manfaatkan. Kita lanjutkan. Tempuyak ada dua macam. Dua macam ini tergantung rasanya. Rasanya yang pertama, kalau tempuyaknya kita kasih garam, tempuyaknya disebut tempuyak asam.
Kemudian kalau tempuyaknya kita kasih garam agak banyak, dalam istilah biasanya lebih dari 5%, itu disebut tempuyak asin. Jadi ada dua macam tempuyak yang dikenal di masyarakat pada umumnya. Yang asam itu karena memang tidak terlalu terasa garamnya, kemudian yang asin itu garamnya terasa sekali. Demikian mungkin dari saya, nanti akan dilanjutkan lagi oleh teman saya berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Saya Ibu Yuli akan melanjutkan alat dan bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat tempuyak. Alat dan bahannya sederhana saja ya. Yang pertama, yang pasti yang harus ada ya durian ya. Durian ini kita pilih yang sudah masak tentunya dan yang berkualitas baik. Diusahakan yang berkualitas baik. Walaupun yang berkualitas tidak baik itu bisa saja dibuat tempuyak. Kemudian yang berikutnya adalah garam dan gula. Itu harus kita sediakan secukupnya. Berikutnya adalah wadah penyimpanan. Wadah penyimpanan ini bisa toples, toples ini bisa dari kaca atau dari plastik, bisa juga botol atau apa saja sebenarnya bisa digunakan untuk wadah penyimpanan, asalkan dia sudah ada penutupnya yang rapat. Jadi diusahakan bisa ditutup dengan rapat. Usahakan juga dia bersih dan kering. Kemudian yang berikutnya bahannya itu adalah alatnya, yaitu pengaduk dan baskom. Untuk kita mengaduknya nanti, dan baskom ini adalah untuk tempat kita menyimpan daging buah durian nanti yang kita pakai atau yang kita buat untuk menjadi tempuyak nanti. Itu saja alat dan bahannya, cukup mudah ya. Kemudian bagaimana prosedur pembuatannya, cara kerjanya itu seperti apa membuat tempuyak. Membuat tempuyak ini juga tidak sulit ya, cukup mudah. Jadi durian yang sudah kita pilih tadi, kita belah tentunya, kemudian kita ambil daging buahnya itu kita lepaskan dari bijinya. Kemudian kita kumpulkan, kita simpan di baskom yang sudah kita sediakan tadi. Bila sudah cukup atau buah duriannya yang sudah kita siapkan sudah habis, kita aduk dan kita tambahkan garam secukupnya. Kita aduk sampai tercampur semua. Kalau hanya garam saja yang kita tambahkan, maka tempuyak ini nanti namanya seperti yang diberitahukan Pak Oco sebelumnya, itu namanya tempuyak asin. Tapi apabila tempuyak asin ini, saya tambahkan ya, tempuyak asin ini bisa disimpan cukup lama. Dan nanti dia itu sebenarnya kalau sudah disimpan cukup lama, 1 minggu itu sudah bisa diolah menjadi makanan seperti itu. Tapi lebih dari itu pun tetap bisa, bahkan rasanya ada rasa manisnya seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan selain gula, bisa kita tambahkan garam, ya. Garam tadi kita tambahkan dengan gula, maksud saya ditambahkan dengan gula seperti itu. Ini dia akan masa fermentasinya itu lebih cepat dan dia akan menjadi tempuyak asam. Jadi kalau kita mau cepat memakan tempuyak, maka kita berikan gula dan garam. Tapi kalau kita hanya untuk menyimpannya saja, untuk mengolahnya nanti cukup lama waktunya, kita berikan garam saja, demikian. Jika sudah tercampur merata, saya lanjutkan lagi. Kalau sudah tercampur dengan merata di dalam baskom tadi, kemudian kita simpan di wadah yang sudah disiapkan, yang tertutup tadi kita masukkan, dan ini ada triknya ya. Ibu kasih tahu, yaitu memasukkannya itu tidak boleh penuh dengan wadahnya itu tadi. Jadi kita masukkan tempuyak yang sudah siap tadi, sudah siap disimpan itu 3/4-nya saja dari wadahnya. Jadi tidak boleh penuh. Karena tempoyak ini dia kalau disimpan cukup lama dia akan menghasilkan gas. Jadi tidak bisa penuh. Jadi dia harus ada ruang untuk
gasnya tersebut. Jadi begitu saja prosedur pembuatannya, kita simpan. Nah, ini salah satu cara kita masyarakat Dayak menyimpan kelebihan dari panen buah-buahan kita, terutama durian. Salah satunya menyimpannya secara alami, dan juga tentunya fermentasi terjadi di situ adalah tempuyak. Sekian dari Ibu. Nanti kita lanjutkan dengan cara atau macam-macam olahan tempuyak. Terima kasih. Hai anak-anak, gimana? Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Yulina. Nah, sekarang kalian sama dengan Ibu Yesi. Jadi, Ibu akan menjelaskan di sini ada beberapa olahan tempuyak. Yang pertama itu ada juhu tempuyak. Jadi yang bisa dijuhu itu adalah lauk nila dan ayam. Pada intinya semuanya bisa dijuhu, tergantung selera masing-masing. Ikan seluang, ikan baung, ikan nila, ikan patin. Bahkan yang nggak halal pun boleh dijuhu dengan tempuyak, tergantung selera kalian aja. Jadi untuk tempuyak ini bisa dicampur dengan semua jenis atau bahan makanan apa saja tergantung selera. Dan ada juga yang dimakan mentah itu dibuat sambal. Jadi tempuyaknya itu bisa dimakan dengan nasi putih yang panas. Tapi hati-hati ya anak-anak. Nanti kalau kebanyakan nasi putihnya lupa lagi, sudah 3 piring, nambah terus. Yang ketiga itu ada oseng tempuyak. Jadi tempuyaknya itu dioseng sama seperti kita menumis sayuran biasa. Jadi sama seperti kita membuat sambal biasa. Jadi tempuyaknya dioseng, jadilah oseng tempuyak. Dan yang terakhir di sini adalah tempuyak goreng. Jadi ada tempuyak goreng di sini. Sama saja bisa dicampur atau dimakan dengan nasi putih, ditemani dengan berbagai macam ikan dan lauk, tergantung selera anak-anak semua. Jadi ini semua kembali ke selera anak-anak semua, apakah mau menu yang seperti apa dicampur dengan tempuyak ini, semua tergantung anak-anak. Dan Ibu yakin di sini semuanya sudah lapar, apalagi sudah jam makan siang, sudah bunyi perutnya, melihat makanan yang enak pasti tambah lapar lagi. Nah, jadi untuk olahan tempuyak sudah dijelaskan tadi sama Pak Yogo kenapa dibikin tempuyak dan bagaimana proses pembuatannya sudah dijelaskan tadi. Jadi yang terakhir adalah bagaimana olahan tempuyak yang bisa kita buat. Untuk hari ini materi tentang prosedur pembuatan tempuyak dan olahan tempuyak sudah sampai akhir. Jadi Ibu akan tutup. Jadi Ibu ada punya pantun di sini. Sabar ya. Oke, jadi ada pantunnya di sini. Pulang pelatihan, jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih.